Berikut ini diberikan contoh terkait dengan masalah yang melibatkan nilai eigen dan fungsi eigen atau vektor eigen. Misalnya masalah syarat batasnya berbentuk seperti ini. Y double aksen tambah lambda Y sama dengan 0, kemudian batasnya itu Y0 sama dengan YV sama dengan 0. Kita akan mencoba menentukan nilai lambda atau dalam hal ini sebagai nilai eigennya, sedemikian sehingga PD ini nantinya memiliki solusi yang tak trivial. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan terkait dengan solusi trivial. Sebelum kita melihat batasnya, batas yang ini tentu bisa dilihat bahwa PD-nya ini pasti memiliki solusi, paling tidaknya solusi trivial. Solusi trivial itu adalah fungsi Y sama dengan 0. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan 0, nantinya kan turunannya ini itu juga tetap 0, turunan keduanya juga tetap 0. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita substitusikan ke PD yang di atas, PD ini Y double aksen tambah lambda Y sama dengan, nantinya kan diperoleh turunan keduanya kan hasilnya 0, berarti diganti dengan 0 ditambah lambda Y nya juga sama dengan 0, berarti kali 0. Ini kan menghasilkan 0, disubstitusi ke batasnya juga tetap memenuhi, karena fungsi turunannya itu fungsinya sendiri adalah fungsi konstan 0, makanya ini tetap terpenuhi. Makanya kita katakan bahwa Y sama dengan 0 adalah solusi MSB di atas. Dan dikatakan bahwa ini merupakan solusi trivial. Sekarang yang melibatkan nilai eigen di sini adalah kita menentukan nilai lambda sedemikian sehingga solusinya bukan solusi trivial. Kita akan mencari lambdanya. Baiklah, ini hanya pengantarnya saja terkait dengan solusi trivial. Kita mulai dari sini. Untuk menyelesaikan masalah itu, jadi kita mau menentukan nilai eigen. Berarti soalnya adalah yang ini. Masalah MSB-nya ini akan dicari nilai eigen dan fungsi eigennya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat bahwa lambda itu kemungkinannya kan ada banyak, bisa 0, bisa negatif, bisa positif, bisa juga sebenarnya kalau kita bicara ini kompleks, tapi di batasan ini kita cuma bicara yang real saja. Sekarang kita tinjau kemungkinan realnya untuk lambda. Realnya berarti ada 3 kemungkinan, mulai dari 0, negatif, dan positif. Kemungkinannya berarti kita mulai dari yang pertama. Jika lambdanya sama dengan 0, maka PD-nya menjadi, nanti kita gunakan batasnya, persamaan diferensialnya menjadi Y double aksen sama dengan tambah lambda 0 tambah 0 kali Y sama dengan 0, atau bisa dikatakan bahwa Y double aksen sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan persamaan karakteristik persamaan diferensial, kita peroleh bahwa PK-nya nanti adalah M kuadrat sama dengan 0. Solusinya apa? Maka M-nya harus 0. Kalau M-nya 0, maka solusi PD-nya menjadi Y sama dengan Euler pangkat 0 kembar, berarti di sini jadinya C1 tambah C2X Euler pangkat 0X, kan seperti itu. Tetapi ketika kita mencoba menyelesaikan ini, kita perhatikan batasnya. Itu Y0 sama dengan YV sama dengan 0, berarti
Y0 nanti diperoleh jadinya C1 tambah C2 kali 0, ini harus 0. Dari sini didapat C1 nya sama dengan 0. Kemudian YV sama dengan C1 tambah C2V. Tapi karena C1 nya 0, maka di sini sama dengan C2V, dan diketahui bahwa ini YV nya itu 0, berarti ini harus 0. Ini tadi juga 0. Maka kita peroleh C2 harus 0. Sehingga solusi dari PD ini yang memenuhi batasnya adalah Y sama dengan 0. Maka apa kesimpulannya dari sini? Jadi lambda sama dengan 0 bukan nilai eigen. Seperti itu. Selanjutnya untuk kita akan coba yang selanjutnya. Jika lambdanya itu kurang dari 0, maka PD nya menjadi Y. Kita permudah dulu. Kalau lambdanya 0, supaya mudah diselesaikan, bisa saja langsung saja. Maka PD nya menjadi, yang penting diingat terus, ingat ini bahwa lambdanya 0, itu yang perlu diingat. PD nya menjadi Y double aksen tambah lambda Y sama dengan 0, seperti itu. Dari sini kita akan peroleh PK nya. Persamaan karakteristik dari PD untuk lambda kurang dari 0 itu menjadi M kuadrat ditambah lambda sama dengan 0, atau bisa kita tulis M kuadrat sama dengan minus lambda. Yang perlu diingat di sini, lambdanya tadi kurang dari 0, berarti minus lambda itu, ingat, minus lambdanya adalah positif. Jadi di sini perlu diingat terus bahwa ini diingat bahwa minus lambda ini pasti lebih dari 0, bagian yang ininya. Itu penting. Kita lanjutkan. Dari sini berarti kita peroleh bahwa M itu sama dengan plus minus akar minus lambda. Tentu nilainya ini ada real karena minus lambda itu positif. Dari sini apa yang kita dapatkan? Maka solusi umumnya adalah menurut teknik yang persamaan karakteristik, Y sama dengan C1 Euler pangkat akar minus lambda X ditambah C2 Euler pangkat minus dari akar minus lambda X. Kita coba kenakan dengan batas-batasnya. Kita peroleh 0 kan sama dengan Y0. Y0 nya berarti substitusi 0 ke X nya, sehingga kita peroleh di sini C1 Euler pangkat akar minus lambda kali 0 tambah C2 Euler pangkat minus akar minus lambda kali 0. Sehingga kita peroleh ini sama dengan C1 tambah C2, karena ini nilainya semua 1, yang ini sama yang ini 1 juga. Gunakan batas yang kedua, 0 sama dengan YV. Ini diperoleh C1 Euler akar minus lambda kali V tambah C2 Euler pangkat minus akar minus lambda kali V. Tentu yang kita lihat di sini tadi ada C1 tambah C2 nya 0, maka kita naikkan dulu sedikit supaya ini lebih luas, seperti ini. Karena 0 sama dengan C1 tambah C2 dari yang di sini, maka C1 sama dengan minus C2, kita bisa substitusi ke sini, sehingga ini 0 sama dengan minus C2 Euler pangkat akar minus lambda V tambah C2 Euler pangkat minus akar minus lambda V. Ini menjadi C2 dikali seper Euler pangkat akar minus lambda V
dikurangi dengan Euler pangkat akar minus lambda phi. Ini harus 0. Sedangkan jelas bahwa ini kan tidak mungkin 0 nilainya. Mengapa? Seper Euler ini nilainya berapa? Katakanlah ini kan mirip, berarti misalnya kita bisa katakan ini seper alfa dikurangi alfa, itu tidak mungkin 0 karena alfanya tidak 0. Kalaupun 0 kan tidak bisa selesai, dan kita perlu ingat Euler pangkat berapapun itu tidak akan 0, maka ini hasilnya tidak 0. Sehingga haruslah dari sini kita bisa simpulkan bahwa C2 harus 0. Akibatnya apa? Maka demikian juga C1 harus 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa Y sama dengan C1 ini akan menjadi Y sama dengan 0 Euler pangkat akar minus lambda X tambah C2 nya ganti dengan 0 Euler pangkat minus akar minus lambda kali X, berarti ini sama dengan 0. Jadi ini solusi trivial. Karena ini adalah solusi trivial, maka kita katakan bahwa lambda kurang dari 0 bukanlah nilai eigen. Jadi ini bukan nilai eigen. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa lambda sama dengan 0 bukan nilai eigen, lambda kurang dari 0 juga bukan nilai eigen atau lambda yang negatif. Kita pindah ke lambda yang ketiga, yaitu lambda yang positif. Bagaimana jika lambdanya lebih dari 0? Kalau lambdanya lebih dari 0, maka persamaan diferensialnya menjadi tetap mirip dengan yang lambda kurang dari 0 sebenarnya. Cuma kita ingat ini, lambda Y sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat tambah lambda sama dengan 0. Atau kita katakan M kuadrat sama dengan minus lambda. Tapi di sini diingat bahwa lambdanya lebih dari 0. Maka menjadi perhatian bahwa minus lambda nanti di sini kurang dari 0. Sehingga kita bisa teruskan nantinya menjadi M itu sama dengan plus minus akar minus lambda. Karena lambda lebih besar dari 0, maka nanti ini nilainya negatif, akarnya dalam bilangan negatif dalam akar, sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi bentuk imajiner. Jadi plus minus I akar lambda, biasanya seperti itu. Berdasarkan metode yang kita pahami dalam mencari solusi persamaan diferensial, kita akan peroleh solusi umumnya adalah baik, sehingga solusi umumnya adalah kita gunakan yang cara imajiner. Y sama dengan di sini kan berbentuk 0 tambah akar lambda. Y di sini berbentuk, biasanya kita simbolkan dengan di sini. Dari sini kan kita biasa simbolkan ini alfa tambah beta I. Jadi alfanya itu 0, betanya itu akar lambda. Seperti itu. Sehingga kita bisa tulis solusi umumnya menjadi Euler pangkat alfa X, alfanya 0, kali A cos beta, betanya akar lambda X. Kita pakai X di sini karena kita baru mengumpamakan bahwa fungsi Y itu dalam X, ditambah B sin akar lambda X, seperti itu. Sehingga kita peroleh solusi umumnya adalah A cos akar lambda X tambah B sin akar lambda X.
Nah, sekarang kita kenakan batasnya. Batasnya ada 2 tadi, seperti di soalnya di atas. Ada tadi ini batasnya. Batasnya ini Y0 sama dengan 0, YV sama dengan 0. Kita mulai dari yang Y0 sama dengan 0. Untuk Y0 sama dengan 0, berarti ini kan sama dengan 0. Substitusi 0-nya ke X. Berarti A cos akar lambda kali 0 tambah B sin akar lambda kali 0. Sehingga ini diperoleh menjadi A cos 0. Cos 0 nilainya 1, berarti A tambah B sin 0 nilainya 0. Maka dari sini kita peroleh hasil bahwa A sama dengan 0. Selanjutnya manfaatkan yang syarat kedua, YV sama dengan 0. Berarti kita punya A cos akar lambda V tambah B sin akar lambda V. Yang perlu diperhatikan di sini, tadi di sini A-nya 0, maka ini menjadi 0, ini A-nya, berarti sisa B sin akar lambda V. Di sini dikarenakan bahwa B sin akar lambda V itu sama dengan 0, maka haruslah salah satunya 0 untuk menjadi solusi. Berarti jangan pilih B-nya, karena kalau B-nya 0 maka nanti trivial lagi solusinya. Kita mencari solusi yang tidak trivial, maka pilih B yang tidak 0 dan B sin akar lambda V itu sama dengan 0. Berarti kalau B tidak 0, haruslah sin akar lambda V yang nilainya 0. Sin berapa yang hasilnya 0 yang ada V-nya, maka akar V-nya harus, akar lambdanya harus apa supaya sin akar lambda V itu sama dengan 0. Maka akar lambda haruslah bilangan asli, ya. Ini harus bilangan bulat sebenarnya, bisa negatif, tapi kan akarnya kita buat supaya yang positif saja, karena yang negatif nantinya imajiner lagi. Tetap positif juga sebenarnya, sehingga di sini nanti tidak masalah sebenarnya. Di sini n dengan n bilangan bulat. Dengan bentuk seperti ini maka akan diperoleh bahwa solusinya menjadi solusinya adalah yang memenuhi PD dan batasnya Y sama dengan B sin akar lambda. Berarti akar lambdanya itu adalah n X dengan catatan B tidak 0 dan n-nya itu bilangan bulat. Mengapa dipilih bilangan bulat? Di sini saja dilihat. Supaya sin akar lambda V-nya sama dengan 0, maka akar lambdanya harus bernilai bulat. Bisa diambil 0, 1, min 1 dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa akar lambda sama dengan n bulat di sini tidak memungkinkan untuk negatif, karena nilai akar itu tidak ada yang negatif, pasti positif. Maka kita sederhanakan saja langsung, ini nilainya kita ambil yang selain bilangan negatif, berarti dia nilainya adalah bilangan asli ditambah dengan bilangan 0. Atau kita bisa tulis biasanya seperti ini, n-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang memenuhi. Dari sini kita sudah bisa menemukan nilai eigennya. Jadi nilai eigennya adalah tadi kan nilai eigennya adalah lambda, berarti lambda sama dengan n kuadrat dengan n sama dengan 0. 0-nya tadi sudah gagal karena kita sudah uji di atas, gagal ya. Berarti 0 ini sudah gagal jadi nilai eigen, sehingga 0 ini tidak dimasukkan lagi di sini. Berarti mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nilai eigennya itu adalah
1, 4, 9. Sekarang yang mana fungsi eigennya? Jadi fungsi eigennya itu sesuai dengan ini. Jadi kalau kita misalkan, jika dimisalkan lambda 1 itu adalah 1 kuadrat, lambda 2 adalah 2 kuadrat, dan seterusnya nanti kita tulis lambda n sama dengan n kuadrat sebagai nilai eigen, maka bisa ditulis bahwa Y sama dengan B sin nx adalah fungsi eigen yang berkaitan dengan lambda n, yang berkaitan dengan nilai eigen lambda n sama dengan n kuadrat. Di sini dengan n itu elemen dari bilangan asli langsung, karena nolnya tadi batal gara-gara kita sudah uji bahwa lambda sama dengan 0 itu bukan nilai eigen. Seperti itu.